Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania dengan NIM 23050574303. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Manufaktur dalam Pengaruh Globalisasi. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat. Kita dituntut agar mampu menghadapi persaingan yang makin kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan yang makin kompetitif tersebut adalah melalui perkembangan kualitas SDM yang komprehensif. Perusahaan yang dapat mencapai kesuksesannya adalah perusahaan yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan SDM dan mengetahui upaya apa saja yang harus ditempuh. Menurunnya kinerja pada perusahaan manufaktur di tengah persaingan global yang semakin ketat saat ini akan memberikan sinyal negatif terhadap perekonomian nasional. Mengingat sektor manufaktur memiliki karakteristik penciptaan nilai tambah yang tinggi di setiap rantai kegiatannya. Manufaktur umumnya menggunakan pengaturan sumber daya manusia dan dengan terbagi menjadi bagian pekerjaan yang tersusun secara struktural dalam proses pengubahan bagian, komponen, dan bahan mentah, sehingga terbentuklah suatu produk jadi. Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan dilakukannya pengembangan yang mengarah kepada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual kepribadian manusia. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana cara menjaga kualitas sumber daya manusia pada PT Mayora Indah Tbk dalam pengaruh globalisasi. Yang kedua ada strategi apa yang akan dilakukan PT Mayora Indah Tbk melalui pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi. Yang ketiga ada apa saja tantangan yang dihadapi sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk di era globalisasi. Yang keempat, apakah peningkatan kualitas SDM PT Mayora Indah Tbk diperlukan? Tujuan penelitian yang pertama ada untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan terampil, bersedia, terlibat dari termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh globalisasi. Ketiga, ada untuk mengetahui tantangan yang dihadapi sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk di era globalisasi. Yang keempat, ada untuk mengetahui pentingnya strategi dan aktivitas SDM pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kelima, untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk di era globalisasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah memberi tambahan referensi bagi yang berkepentingan dalam penelitian yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi. Yang kedua, untuk membantu memberikan tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dalam hal pengembangan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi. Yang ketiga, mengetahui keterkaitan antara perkembangan sumber daya manusia di era dengan globalisasi. Untuk yang keempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan. Berikut adalah batasan istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penulis, peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia pada perusahaan manufaktur dalam pengaruh globalisasi. Untuk yang pertama ada kualitas sumber daya manusia. Menurut AMHAS 2018 mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai kompetensi unggul dari aspek fisik maupun aspek intelektual. Untuk yang kedua ada strategi. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada perusahaan manufaktur dalam pengaruh globalisasi. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Untuk yang pertama, dari penulis Sri Lestari dengan judul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan. Untuk yang kedua, ada penulis
I. Pauci dengan judul Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perusahaan. Untuk yang ketiga, penulis MWD Purnama dengan judul Pengaruh Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan di PT Arta Sedana Singaraja. Selanjutnya adalah landasan teori. Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, sebab SDM merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga tercapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tinggi redahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan sebuah badan usaha yang mengubah dari mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang memiliki tingkat nilai jual. Dalam proses penggarapannya, perusahaan manufaktur mengelola peralatan, mesin, serta tenaga kerja dalam satu medium. Seluruh proses juga tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur ini mengarah pada standar operasional prosedur atau dikenal dengan SOP yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Di Indonesia sendiri, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sudah biasa disebut dengan pabrik. Selanjutnya adalah strategi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, sebab SDM merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di perusahaan, diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga tercapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis program pengembangan karyawan. Dengan demikian, diharapkan objek yang diteliti dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mampu menjawab sejumlah pertanyaan tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini kami bertujuan untuk menawarkan penjelasan komprehensif yang berasal dari pengamatan menyeluruh terhadap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah sumber data dan data penelitian. Sumber data dari penelitian kami adalah SDM atau karyawan di perusahaan manufaktur PT Mayora Tbk yang sedang mengalami penurunan kualitas SDM dalam pengaruh global. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Dalam penelitian ini data wawancara diperoleh langsung dari SDM atau karyawan PT perusahaan Mayora Indah Tbk melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis. Wawancara yang dilakukan langsung kepada manajer pihak PT Mayora Indah Tbk yang pada sebelumnya penulis sudah merancang pertanyaan yang akan diperlukan tentang strategi pengembangan sumber daya manusia pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua ada observasi. Observasi ini melibatkan peneliti yang mencermati secara langsung aspek-aspek yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data di lokasi penelitian. Ini berfungsi untuk menilai bagaimana perusahaan mengimplementasikan subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami aspek operasional sistem. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai kondisi sekitar gejala yang diteliti. Untuk yang ketiga ada dokumentasi. Metode dokumentasi mengacu pada informasi yang diperoleh dari catatan yang signifikan, baik yang berasal dari institusi atau organisasi maupun catatan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada pengambilan gambar oleh peneliti sebagai upaya untuk memperkuat hasil penelitian.
Selanjutnya adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan statistik untuk mengkaji data dengan menyajikan atau memperinci data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi yang menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.